Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur bolo-bolo dengan Rakulen. Ini hari ketiga buka puasa. Di depan saya sudah ada berkat ini ya. Berkat dari kerabat. Ya, semacam selamatan 3 hari berpulangnya kerabat. Ya, ini saya harus santap lebih dulu untuk menyelamatkan ini agar tidak mubazir ya. Saya sebenarnya sudah masak sop sop tauge atau kecambah dan pentol, tapi nanti saya mau santap pada saat sahur saja. Khusus untuk maghrib ini, untuk buka puasa ini saya mau menghabiskan ini. Di bawah ada nasi. Ini nasi nanti juga saya manfaatkan untuk sahur ya. Ada pisang, ada apem. Ini juga bisa untuk cemilan ya. Ini juga untuk mencuci mulut. Jadi lengkap hari ini ya. Ada hidangan lengkap sekali. Saya sekarang mau mulai menyantap ini. Ada mie, ada tahu goreng, ada ayam goreng dan sambal goreng. Tahu goreng, ayam goreng, sambal goreng. Ya, ayo. Nasi sambil secukupnya saja, karena ketika buka puasa memang tidak biasa makan terlalu banyak. Segini saya rasa sudah cukup karena lauknya banyak. Lauknya juga harus habis malam ini, harus habis sekarang, tidak bisa ditunda. Takutnya nanti ketika mau dimakan pada saat sahur keburu basi. Makanya biar tidak mubazir, sekali lagi saya akan habiskan ya, sama seperti satu porsi ketika di warung gitulah, nasi campur. Ini cukup untuk satu porsi makan ya. Langsung. Saya biasa memisahkan ayam ini dari kulit karena sejak dulu memang saya tidak suka ya kulit. Ya langsung ke daging-dagingnya begini aja. Banyak sekali. Ayam goreng tepung, ada tepungnya kelihatan tadi ya. Oh bukan, telur. Goreng pakai telur. Saya tuh kalau makan biasa seperti ini. Saya preteli dulu, nanti begitu sudah mulai makan, kusuk makan, nggak pakai meredel sambil makan gitu. Gitu ya. Sudah habis. Iman-iman kalau ada yang terlewat, tulang otomatis tidak akan saya makan. Ya sudah. Udah, pisahkan. Yuk makan. Sambil ada cerita-cerita receh yang akan saya sampaikan ya, terkait dengan hal-hal sehari-hari yang saya temui, saya rasakan, saya dengar, atau apapun lah. Saya selalu mengambil hikmah, selalu mengambil hal-hal positif dari apapun yang saya temui, apapun yang saya rasakan, apapun yang saya pikirkan. Enak sekali ketika kita selalu memandang segala sesuatu itu dari sisi positif, itu enak sekali. Jadi pikiran jadi tenang, dada jadi terasa lapang dan tidak ada rusuh-rusuh yang mengganggu. Semuanya memang harus berjalan sewajar mungkin, semengalir mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama. Tidak mudah memang ketika kita bertemu dengan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati. Pasti ketika itu diturutkan akan membuat pikiran langsung rusuh. Ya namanya juga sesuatu di luar kita itu berjalan begitu saja. Dan saya pribadi tidak mungkin mengendalikan apa yang terjadi, apa yang datang. Meskipun itu tidak sesuai dengan kehendak hati saya, tidak sesuai dengan keinginan saya. Tapi apa boleh buat? Pilihan saya cuma satu. Ya bagaimana cara saya mereaksi persoalan itu agar saya tidak sampai terlarut. Saya tetap bisa tenang, saya tetap bisa menjalani aktivitas saya sehari-hari dengan enak, tanpa harus
jadi berat memikirkan persoalan yang ada. Itu sih yang saya rasakan selama ini. Banyak peristiwa besar, peristiwa kecil, peristiwa yang sedang-sedang saja. Seperti apa yang sedang-sedang saja? Sekali lagi pilihan saya cuma satu, memilih bagaimana saya akan bereaksi yang tepat, yang sesuai dengan kondisi saat sebelum peristiwa itu terjadi. Saat sebelum peristiwa terjadi kan ya semuanya datar-datar saja gitu. Dan begitu persoalan muncul, tiba-tiba semua menjadi rusuh. Nah, untuk menghindari itu semua saya harus berpikir jernih agar ya tidak terlalu terpengaruh. Tidak terpengaruh sama sekali sih, enggak mungkin ya. Namanya juga perasaan, namanya juga pikiran. Seketika mereaksi. Tapi kemudian saya harus segera membalikkan keadaan untuk memilih. Seandainya reaksi awal itu tidak tepat, segera saya harus cari langkah untuk ya ganti. Butuh latihan yang panjang untuk bisa sampai pada titik ini. Karena saya sebenarnya pada dasarnya termasuk orang yang gampang tersulut. Ketika ada sesuatu itu langsung nyut gitu. Tapi lama-lama makin saya pikirkan ketika ada masalah, loh kok saya jadi nggak nyaman sendiri. Kok jadi efeknya jadi kena ke diri saya sendiri. Dari situ kemudian saya berpikir, oh nggak bisa begini. Sementara orang lain yang menghadapi persoalan yang sama bisa dengan santainya berhahaha, ketawa-ketawa, dan membuat persoalan itu tiba-tiba hilang dari benaknya. Mungkin kok saya masih keasikan mikir gitu ya, ini salah gitu ya, ini salah. Dan akhirnya saya mulai belajar untuk ya apa-apa yang datang udah terima dulu, kemudian ketika sudah dalam titik menerima, kemudian saya harus bagaimana bereaksi. Saya pilih reaksi yang tadi saya bilang di awal, yang tidak berisiko buat saya, yang membuat saya tetap enjoy saja. Sudah sampai di sini buka puasa hari ketiga. Alhamdulillah nikmat sekali. Hidangan yang disajikan oleh kerabat luar biasa, enak semuanya. Sambal goreng enak, tahu gorengnya enak, mie-nya enak, ayamnya juga enak, nasinya apalagi pulen sekali. Ketemu lagi insyaallah besok dengan cerita-cerita yang berbeda. Moga-moga dari sedikit cerita itu bisa ada yang ditangkap, entah apa. Kalaupun tidak, nggak apa-apa ya, senang-senang aja. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.